Halo adik-adik dari kaum Harkonnen, akhirnya ketemu sama kita ya, The Rush Brothers. Udah pada nonton Annabelle belum nih? Udah belum? Dong. Itu lama itu bikinnya. Setahun ya? Iya, dikata cuma sebulan sama. Bang, request ini gak susah bikinnya. request lo. Tapi nonton ya pada ya Annabelle. Mau review film yang baru tayang di bioskop juga, akhirnya bisa kembali ke bioskop juga. Judulnya Dune. Film yang diadaptasi dari novel sci-fi yang udah lama banget pengen dijadikan film. Karya Frank Herbert. Iya, pertama Sempet kali deh dibikin film ya? Sama David Lynch itu tahun 1984. Yes. Terus ada seriesnya juga tahun 2000-an. Nah sekarang ada lagi film terbarunya yang dibikin sama Denis Villeneuve yang emang udah bikin Arrival, Blade Runner. Wah gile. Cocok sih direct film Dune ini. Bercerita tentang Paul dari keluarga Atreides, anaknya Duke Leto dan Lady Jessica. Dia adalah seorang penerus rumah dari Atreides atau keluarga Atreides ini. Nah dia ini punya mimpi yang berulang-ulang kalau dia ini akan bertemu seorang perempuan dari kaum Fremen, yes. Nah dia mencari lah si Zendaya ini ya. Zendaya ini, cakep ya. Chani namanya. Yes. Selama perjalanan itu dia ada di planet Arrakis bersama keluarganya yang ternyata itu adalah jebakan dari Imperium. Planetnya gurun pasir semua gitu kan. Di sana dia ada musuhnya yaitu keluarga Harkonnen yang dipimpin sama pemimpinnya yang namanya Baron. Badannya gedut banget, gede dan botak gitu, serem lah. Nah kira-kira kurang lebih perjalanan Paul dari dia di luar planet ke planet Arrakis sampai dia mencari si Zendaya ini, si Chani ini yang akhirnya nanti ketemu lah. Jadi emang ini part 1 lah dari perjalanan si Paul ini ya, mencari wahyunya gitu ya. Betul sekali. Denis Villeneuve tuh paling bisa lah bikin film yang kolosal gitu ya, sci-fi yang grande gitu. Tapi feelingnya masih personal gitu. Dibanding gua nonton Interstellar gitu ya sebenarnya. Gua nonton Blade Runner, nonton Arrival, nonton ini itu masih berasa gitu karena ini hubungan keluarga masih gitu kan, si anak sama ayahnya, kemudian anak sama ibunya yang kayak gitu kan, cuma dibungkusnya tuh kolosal sebenarnya. Gue belum pernah baca novelnya sama dan belum nonton film yang pertama dan David Lynch juga ya. David Lynch itu. Tapi dari sini emang novelnya sendiri kan bercerita tentang si Paul juga gitu ya, mungkin kayak cerita nabi lah ya. Cerita nabi yang kita tahu gitu dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, itu sama lah, ada perjalanan nabinya masing-masing dan ada orang yang terpilih gitu nantinya yang akan menyelamatkan dunia gitu. Dan di sini si Paul itu jadi tokoh yang bisa dibilang jadi nabinya lah, Imam Mahdinya gitu. Apa namanya? Lisan al-Ghaib. Nah, itu juga jadi menarik sih. Jadi kayak di sini cerita nabi versi modern gitu, versi emang fiksi gitu, versi fantasi. Novel, versi film. Pembawaannya pun menarik gitu ya, si Timothée Chalamet ini ya, ternyata ya. Gue sih ngeliatnya kayak dari dia film-film yang masih Lady Bird gitu ya, sampai ke sini tuh itu masih kecil banget Lady Bird. Anjir, sampai ke sini tuh kayak udah makin mateng aja sih. Ketika ngelihat Dune ini ya dan film-film Denis Villeneuve yang temanya fantasi fiksi sci-fi gini, itu karakternya menurut gue berguna semua gitu. Nggak ada yang kayak kebuang sia-sia aja gitu, enggak gitu. Sini banyak banget lagi kan. Bahkan ada Duncan yang Aquaman ini. Aquaman ada Duncan, ke darat. Gurun pasir malah. Aquaman. Ada siapa Kynes yang si Dr. Kynes itu. Ada Josh Brolin. Ada Josh Brolin juga. Semua tuh berguna gitu loh kayak. Betul. Dan cara mereka diperlihatkan dari mulai awal sampai akhirnya gitu, itu bagus gitu. Maksudnya mereka tuh jadi punya porsinya masing-masing gitu. Si Dr. Yue juga bahkan di awal-awal emang di-planting ternyata ada sesuatu di akhir gitu yang ternyata perannya seperti ini ada gitu, signifikan gitu. Maksudnya nggak kayak cuma tempelan doang. Bahkan yang pengawalnya si Baron aja tuh yang siapa yang kurus, yang botak kurus yang selalu dekat Baron itu menurut gue juga berguna gitu. Kayak dialah yang kayak ngasih ide gitu lah ke Baron gitu. Si Baron ya, iya. Gue paling suka aktingnya ini sih yang jadi Lady Jessica sih. Iya, ibunya ya. Iya. Bibir geter jago banget. Kalau udah bibir geter jago, wah ini jago akting. Gila sih dia. Dan kerasa banget bibir geter ya waktu tegak apa? Iya, jangan takut. Jangan takut. Takut akan membuat bagus itu. Dari
dialognya juga bagus. Wah, dialognya mantap sih. Gue paling suka dialog ketika bapak sama anak ya, si Leto sama si Paul ini ngobrol soal pemimpin gitu kan. Itu juga gitu. Keren. Nggak dibikin-bikin gitu, terasanya natural sih. Ya namanya juga keluarga kerajaan ya, ngomongnya pasti beginilah gitu. Ngomongnya begitu dan emang konteksnya gitu ya, dengan temanya yang sci-fi ini, bahasanya pun kayak masuk aja gitu, walaupun itu tuh jarang kita denger gitu kan. Sulit gitu bahasanya, tapi masuk gitu. Jadi lebih puitis aja gitu. Dan juga di sini kan ada bahasa yang lain ya, bahasa Fremen, bahasa lain lah. Gila. Bahasa ini loh, apa gerakan gitu. Gerakan tangan itu. Ya. Gue nggak tahu itu kayaknya bukan bahasa isyarat yang dibikin sama dia. Soalnya di sini emang ada sign language sendiri gitu yang gue dan itu berguna gitu. Sangat berguna gitu. Ketika ada terjebak gitu, posisi-posisi yang sulit, yang ngerti cuma beberapa orang doang, nah itu menarik tuh. Dan di sini tuh sinematografernya gue baca-baca ternyata yang bikin film Lion ya. Kalau lu pada nonton film Lion, nah itu tuh 2016. Ada tuh beberapa bagian yang kayak personal banget gitu ya, apalagi tentang cenayang-cenayangnya Paul ini. Itu tuh mirip banget kayak lu nonton Lion, kakaknya balik badan yang gitu-gitu tuh. Iya. Cahaya-cahayanya gitu tuh menarik dia. Dibikin apa ya, itu bayangan di kepala lah ya gitu. Betul. Setelah Blade Runner yang dia mainin banyak apa ya, kayak cara visual dan warna. Terus di sini dia kayak lebih intimate aja gitu warnanya monokrom, hangat gitu, tapi juga kerasa sedikit dark juga sih dengan pilihan warnanya ya, yang warna ada gelap kan. Burun tuh berasa panas banget. Fata Morgana sih gambarnya tuh banyak banget kan, itu kerasa banget panasnya karena dia ngomongin juga di sini sekarang 30 derajat, 20 derajat, 49 derajat, 66 derajat, aja cepet banget perubahan. Dengan kita tahu itu berapa derajat aja, itu udah kayak menguatkan gitu loh. Oh ini panas banget. Panas banget, betul. Dari wardrobe aja gue ngerasa itu tuh nggak dibuat sci-fi gitu loh, tapi kayak dibuat ini berguna gitu. Iya. Berguna di saat ya ini konteksnya panas, lu nggak akan bisa minum, jadi lu akan bajunya harus kayak gini gitu. Iya betul. Dan ini juga warna-warnanya juga kalau dibandingin sama Star Wars tuh bener-bener kerasa banget kayak pasukan-pasukannya. Stormtrooper lah kalau di Star Wars. Di sini tuh beda. Di sini kayak pasukan juga. Cuma lebih warnanya tuh dope gitu cuy. Nggak terang glossy gitu. Iya betul. Kayak bajunya udah lama gitu. Iya udah lama gitu, dan itu makin apa ya, berasa ngerinya sih, ngeri sebagai penjahat gitu. Itu dan nambah. Menurut gue treatmentnya Denis Villeneuve ngedirect si Harkonnen, si Baronnya tuh bener-bener jadi kayak horor gitu kan, dari belakang kepala terus kayak melayang gitu, anjrit. Pertama kita diliatinnya aja itu bang dia lagi mandi ya? Terus kayak belakangnya doang anjir nih badannya gede apa nih gitu. Iya, Harkonnen nih kayak apa musuhnya gitu kan, dan gokil nih. Itu terasa ngerinya sih menurut gua, kayak anjing musuhnya nih kayak gimana nih. Terus yang mainin si ini Stellan Skarsgård. Suaranya aja udah ngeri. Gua ngerasa sih kayaknya dia banyak practical effect ya, bukan pakai visual effect gitu maksud gua. Kayaknya itu gurun emang beneran. Gurun emang beneran. Gua pernah baca tuh pernah baca di satu kutipannya dia di wawancara gitu, kalau Villeneuve mau bikin Dune asal beneran real desert gitu, real desert gitu dia pengen. Jadi kayak nonton Mad Max Fury. Iya bener. Kan berasa kan? Berasa banget. Gokil banget kata gua nih. Dan ini juga gua suka sebenarnya mimpi itu tuh kayak bener-bener kita jadi karakternya si Paul gitu, bener-bener kayak dia tertekan juga sebenarnya kan. Banyak adegan ketika dia lagi vision gitu kan langsung ke close up mukanya. Kadang bahkan ekstrim close up ke mata gitu. Ya karena vision itu dibantu sama si actingnya Timothy gitu ya. Juga. Ketika kita ngeliat matanya aja tuh udah langsung oh iya nih dia lagi nih. Gimana sih lo kalau orang dapet wahyu tuh gini rasanya gitu kan, kayak iya kali ya, kayak keringet dingin gitu ya. Dia kayak gitu kayak matanya tuh udah menggambarkan banget. Di sini tuh tetap ada ya unsur magisnya gitu, kayak ada Gene Gesserit ya. Ya, Gene Gesserit ya. Gene Gesserit terus dan gue dibikinnya kayak serem banget sih. Set gitu pakai apa sih tudungnya gitu kayak tinggi banget nih orang. Padahal tudungnya tinggi. Terus mukanya ketutupan dan emang dibikin acting itu kayak orang mau ke pemakaman di sono gitu ya. Iya, betul. Orang sono, hantu Annabelle apa? Hantu Annabelle analisis gembel. Conjuring oh iya gitu. Yang apa sih ya itu apa? Insidious ya.
anjir kayak gitu tuh seremnya, jadi berasa ada horor-horor tipis gitu. Musik sih. Ya siapalah yang nggak tahu Hans Zimmer ya kan. Hans Zimmer. Manis. Lu kalau nonton Interstellar kan berasa gitu kan. Sekarang sih beda lagi tapi dengan feeling yang sama kuatnya sih menurut gua. Rasa ini banget sih apa ya? Nuansa suasana desertnya terus tegangnya dan juga ada suara gospelnya itu cuy, apa ya? Iya, rasa-rasa suci, rasa-rasa agamis gitu, religius, sakralnya itulah gitu. Rasa banget sih tuh. Terus ada yang teriak anjing. Gila. Keren. Tiap ada ke ini juga ke baron gitu kayak iya berubah. Wah, orkestra gitu, epic lah rasanya. Nah ini sih mungkin karena banyaknya karakter, mau nggak mau kita harus pelan-pelan nih inget nama karakternya, terus kayak kenal sama karakternya. Oh ini Paul, ini namanya Lady Jessica, Duke Leto, terus Duncan Idaho. Walaupun di pertama kali perkenalan karakternya itu dia cara ngomongnya udah nyebutin namanya gitu kan, dan juga latar belakang si dunia ini kan kita belum tahu, kayak masih banyak misterius kan, masih banyak pertanyaan lah kok bisa begini, kok bisa begini. Ya itu jadi PR buat kita lah penonton. Buat mencerna itu tuh agak sulit sih. Betul. Kalau nggak bener-bener merhatiin ya, bisa kelewat sih lu kebalik antara Atreides sama Arrakis. Tuh kebalik gitu-gitu tuh. Pokoknya planetnya juga banyak soalnya. Rumahnya Harkonnen. Agak belibet lah di awal gitu ketika lu harus nggak bener-bener perhatiin gitu ya, gitu. Ini ngaruh sama ekspektasi nonton juga. Gue nih kalau gue mau mewakili orang-orang yang suka nonton Star Wars gitu ya, atau yang bentuk-bentuk film kayak Star Trek gitu, perang bintang yang seru atau petualangan luar angkasa yang seru, atau kayak Interstellar yang emang mind blowing gitu tuh kayaknya nggak di Dune maksudnya. Dune ini lebih ke perjalanan aja sebenarnya filmnya. Perjalanan si Paul aja gitu. Kalau lo nyari plot twist nggak ada plot twist nggak ada. Apalagi ini baru part 1, jadi kayak masih panjang perjalanan bos gitu. Katanya bakal dibikin 3 ya. Bakal dibikin 3, jadi kayak ini masih ya sebagian aja. Cuma lu udah ngelihat ada musuhnya gitu kan, ada si Fremen ini. Dunianya masih misterius lah ya, masih banyak pertanyaan. Sama ada si cacing itu gitu. Itu aja yang bikin lo lebih seru gitu. Ya perangnya dikit doang sih. Tapi berasa sih waktu diserang tiba-tiba tuh si Gurney itu bagian actionnya ya cuma di situ aja gitu, nggak ada lagi gitu. Cuma ya maksudnya setiap karakternya tuh keren gitu, nggak yang abal-abal gitu. Betul. Gitu sih. Ini kalau misalnya ekspektasinya mau seru-seruan ya, kayaknya enggak gitu, bukan Dune. Ya emang perjalanan suci juga kita yang nonton coy. Kita ngeliatin cerita Nabi modern versi fiksi gitu ya. Terus ini juga sih menurut gua karena durasinya panjang gitu, dengan plot drama yang juga lumayan panjang, walaupun ada actionnya, tapi ya itu nggak semua orang sih suka pasti atau siap gitu dengan durasi panjang drama yang nggak cuma langsung banyak action. Itu ya siap-siap menahan diri untuk tetap terjaga aja sih, jangan ngantuk sih. Ya nontonnya harus keadaan fit lah ya, jangan tengah malam. Jangan jam-jam terakhir gitu, jangan malam-malam. Kalau emang nggak fit jangan gitu sih. Sayang soalnya emang banyak dialog gitu. Yes, betul. Itu sih. Adegan gua sih paling suka pas cacing lah. Tiap ada cacing seru sih menurut gua. Pas cacing pertama kali kejar-kejaran ya. Pas di pertama kali diliatin, buset kata gua, ngeri banget. Kirain kayak tsunami di desa. Gua kira bakal cuma gitu doang, enggak anjir. Buset diisep itu kayak iya bener ya. Gila sih, gokil banget itunya. Apa desainnya tuh gimana gitu biar bisa bikin cacing begitu. Cacing gitu sih, mantap. Iya itu sama ya pas dia si Paul sama ibunya dikejar. Jedang-jedungnya itu gila sih. Itu keren udah ya. Udah sampai gitu juga kan. Udah kelihatan banget gitu kayak gila. Udah mau dilahap tapi terus ngobrol gitu. Bukan ngobrol sih, tatap-tatap. Diem kayak ngeri habis itu. Paul lagi di tenda, dia harus ngerasain bapaknya tuh detik-detik kematian gitu. Tektok itu Tektok itu apa? Kayak ada 2 adegan disatuin gitu editingnya. Itu keren banget sih. Gue berasa banget deg-degannya dan dapat koneksinya gitu kan antara ayah sama anak tuh. Hubungannya itu bisa digambarkan lewat editing yang seperti itu gitu, kayak keren banget sih itu. Itu yang paling memorable sih buat gue. Annabelle nih. Annabelle. Ini gue penasaran sih sebenarnya. Dia kan ada gambar matador, patung kecil gitu, sama kepala si bantengnya juga diliatin bahkan beberapa kali gitu. Kenapa bisa tiba-tiba ada kepala banteng juga gitu kan? Dan itu di close up gitu.
Nah, itu maksudnya apa tuh? Si patung kecil pelakat iya, semakai pelakat Matador. Matador itu tuh apa maksudnya? Itu harus dilihat. Ada yang bisa menganabelkan ini apa ya? Apa tuh? Gue juga mikir-mikir apa ngomong. Tapi emang kalau di film ini kan banyak perpaduan budaya gitu kan? Betul. Ada Skotlandia ceritanya kan yang dia baru datang, terus ada ya Arab udah pasti gitu kan. Pasti ya budaya Arab betul. Kemudian ada yang dia si pengawalnya tuh pakai pakai payung. Pakai payung. Jepang gitu kayak Jepang ya kayak gitu-gitulah. Banyak digabungin ya. Nah ini apa nih gitu si banteng ini nih, penasaran juga sih. Mungkin kalian ada lah. Skor berapa lu? Skor gue 8 dari 10 menurut gue bagus banget sih. Gue mendapatkan experience cinema lagi gitu ya, nontonnya di bioskop pastinya, dan juga kerasa perjalanan sucinya Paul, personal intimnya berasa ya, masih ya. Berasa banget. Itu sih. Sama gue juga 8. Gue juga 8 karena menurut gue iya si Dennis ini nih menarik banget ketika dia ngangkat film yang grande gitu, kolosal, tapi tetap fokus ke personal gitu. Perjalanan si Paul aja sebenarnya gitu kan. Betul. Gitu. Iya sih. Dan treatmentnya nggak diragukan lah. Kacau. Emang cocok kayaknya banget. film-filmnya dia selalu nggak ada yang fail sih menurut gue. Belum ada yang fail, jangan ya. Oke, segitu aja. Oke, sip. Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Jangan lupa apa? Komen ya, yang udah nonton juga kasih tahu pendapat kalian gimana, kita diskusi. Subscribe, like, bagikan video ini, share. Dan juga nonton konten-kontennya Sinekris. Anabel ya. Yes, Anabel ya, jangan lupa juga di like gitu. Dadah. Oke, sampai bertemu.